Shalom teman-teman, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di MBC. Hari ini kita akan siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum itu kita bersatu berdoa dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Kau beri Tuhan hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesehatan juga Tuhan. Bapak, sebentar juga Tuhan kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Biar Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Bapa, Dia sangat baik. Kita harus merenungkan setiap waktu dalam kehidupan kita, baik pada saat kita susah, baik pada saat kita senang. Hari ini kita berkumpul bersama, kita akan memuji dan menyembahnya. Kita naikkan lagu Ku Rindu Selalu. Yesus. Kami berserah benar penuh Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Tuhan, benar Tuhan, seperti lagu ini mengatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan di atas segalanya Tuhan. Berdaulatlah atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat punyaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita naikkan lagu ini dari ref dengan benar-benar dari hati kita. Kita katakan bahwasanya Dialah Tuhan, Dialah Raja. Biarlah Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Serahkan semuanya kepadanya. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita serahkan semuanya. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Ya, puji Tuhan. Gak ada suara nih. Kalau saya katakan puji Tuhan, kita katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, biar lebih semangat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus adalah Raja yang mulia. Ya, kita percaya. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah pemenang, Bapa yang kekal dan berkuasa selamanya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Seluruh ciptaan sujud menyembah, sujud bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Yesus adalah Raja, amin. Karena Dia sangat-sangat baik, ya, kasihnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Bahkan di hadapan kemegahannya kita serahkan semuanya. Haleluya, di hadapan kemegahanmu. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, selamatlah, Engkau baik, selamatlah. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, selamatlah, Engkau baik, selamatlah, Engkau baik, selamatlah, Engkau baik, selamatlah. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik, selamatlah, Engkau baik, selamatlah, oh Engkau baik, selamatlah, Engkau baik, selamatlah. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kami ada di tempat ini. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan hati kami tetap tertuju padamu Yesus. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Udah Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan Yesus. Namun sebelum itu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh mencintai Engkau Yesus. Oh, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Bapakku cinta Kau, Bapa Kau baik, Bapa Engkau baik. Yes Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau, kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan yang di rumah dan juga yang di sini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memuji kemuliaan-Mu. Nama Yesus, nama di atas segala raja. Nama yang hari ini kami agungkan, kami kumandangkan, kami ikrarkan. Kami mau membagikan nama ini. Kami mau menghidupi nama ini dalam hidup kami. Kami mau men-sharingkannya. Kami mau mengikrarkan nama ini sebagai nama yang luar biasa. Nama yang punya dampak untuk hidup kami hari ini. Dan juga untuk hidup kami yang akan datang. Untuk kehidupan kami setelah kami meninggalkan bumi yang hanya sementara ini. Kami tahu Tuhan, hari ini kami ada di sini, kami hanyalah seorang pengembara. Kami sedang berkemah di dunia ini. Hidup ini hanya sementara. Oleh karena itu kami hanya mau bergantung kepada nama Yesus. Nama yang bukan hanya berkuasa untuk hidup hari ini, tetapi juga nama yang berkuasa untuk kekekalan nanti. Oleh karena itu kami mau mempercayakan hidup kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami mau dengar lagi isi kami Tuhan dengan berita hari ini. Kami mau belajar tentang apa arah menghidupi kehidupan Yesus sebagai Raja Damai dalam hidup kami. Di tengah-tengah genderang perang yang sedang dikumandangkan hari ini, kami mau mengikrarkan Yesus Raja Damai yang tidak pernah memakai kekuatan, yang tidak pernah mau menunjukkan kekuasaannya. Karena Engkau mau menyatakan anugerah-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau tidak pernah mau memaksa kami Tuhan. Inilah waktu anugerah di mana Engkau membuka satu kelemah lembutan untuk setiap kami. Engkau mau menyatakan kerajaan-Mu secara rohani. Tetapi kami tahu Tuhan, itu tidak cukup hanya sampai di situ. Suatu hari nanti Engkau akan menyatakan otoritas kuasa-Mu. Dan seluruh lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Seluruh lutut akan bertekuk lutut. Semua mata akan berkabung menangis. Yang pertama berbahagia, yang kedua mereka akan merasakan satu duka cita karena telah menolak Engkau. Kami tahu Bapak, kami adalah orang-orang yang pertama yang melihat bagaimana kami melihat kuasa-Mu dinyatakan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami rindu hari ini Tuhan bicara, kasih tahu isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan,
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semua Bapa. Kami mau menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom Bapak Ibu Saudari. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudari. Ketika saya mengatakan shalom Bapak Ibu Saudari, itu salam damai sejahtera itu punya, kata shalom itu punya aspek dimensi yang banyak sekali ya. Dia bukan hanya bicara damai untuk hari ini tetapi juga untuk yang akan datang. Dia bukan hanya bicara damai untuk diri saya tetapi juga untuk orang lain. Dia juga bicara damai yang melampaui segala akal dan pikiran. Bahkan damai yang di tengah-tengah kondisi yang mungkin orang bisa kehilangan damai. Shalom itu tetap berkuasa. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudari mengalami shalom yang sejati. Nah, shalom yang sejati itu Bapak Ibu Saudari hanya dapat kita terima di dalam Yesus. Karena memang Yesus itu adalah Raja Damai Bapak Ibu Saudari. Dialah Raja Salem, dialah Raja Shalom, dialah Raja yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Dialah Raja yang akan datang nanti Bapak Ibu Saudari. Di dalam segala kemuliaannya yang begitu luar biasa. Diiringi oleh begitu banyak malaikat yang melayani dia. Dan orang-orang kudus yang melayani dia. Yesus itu akan datang menyatakan kemuliaannya. Menyatakan shalomnya di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa. Penuh dengan intrik, penuh dengan penipuan, penuh dengan penindasan, penuh dengan otoriter yang tidak berkemanusiaan. Yesus adalah Raja Shalom yang merasakan bagaimana hidupnya pernah mengalami penderitaan. Dia pernah mengalami penghukuman yang lebih bengis dari kasus Munir. Dia pernah mengalami bagaimana hidupnya, hak asasinya. Kalau hari ini kita bicara tentang hak asasi manusia, Yesus pernah dirampas hak asasinya Bapak Ibu Saudari sebagai seorang manusia. Dia pernah diperlakukan dengan tidak adil, bukan sekali dua kali. Terus-menerus dia diperlakukan tidak adil. Begitu banyak orang yang tidak menghormati dia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, memang ketika bicara tentang shalom, Yesus Raja Damai, maka memang Yesus tujuan datangnya Bapak Ibu Saudari, yang pertama adalah dia membawa shalom. Yang kedua, tujuan kedatangannya dia akan menjadi raja, dia akan menjadi hakim. Suatu hari orang-orang yang merendahkan dia, suatu hari orang-orang yang menghina orang-orang kudusnya, mereka akan dihakimi semua. Sehingga raja, otoritasnya Raja Damai, dia akan memulihkan kembali dunia ini. Dia akan membawa kembali Yerusalem yang baru. Nanti saya kebagikan bagian ini Bapak Ibu Saudari. Tetapi tema ini menarik sekali Bapak Ibu Saudari, Yesus sebagai Raja Damai. Ini satu tema yang saya ingin supaya kita menerima ini di dalam kehidupan kita yang praktis, di dalam kehidupan kita yang sederhana. Supaya kita bagaimana mengalami Yesus sebagai Raja Shalom ini. Mari silakan duduk. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudari, dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38. Bisa disaksikan di slide. Saya baca ayat yang ke-28, minta tolong Bapak Ibu Saudari baca ayat yang ke-29. Kita baca berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Saya baca ayat yang ke-28, minta tolong Bapak Ibu Saudari baca ayat yang ke-29. Kita baca berganti-gantian. Yesus Raja Damai, Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Saya mulai. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkata orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan membawa Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan.
Mari sama-sama katakan, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudari, hanya ada satu raja di dunia ini yang menunggangi keledai. Siapa namanya? Yesus. Ya. Saya beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudari memikirkan, ya. Bahkan kemarin tadi pagi juga saya sempat ketawa sendiri gitu. Kok lucu ya? Kenapa sih Yesus menunggangi seekor keledai? Biasanya pada waktu itu, zaman-zaman kerajaan pada waktu itu Bapak Ibu Saudari, lambang kekuasaan itu dilambangkan dengan seorang raja menunggangi apa? Kuda, bukan kuda Nil. Kalau kuda Nil lain lagi. Ya. Kuda gitu. Kudanya pun nggak sembarangan Bapak Ibu Saudari. Bukan kuda seperti yang ada mungkin kalau Anda pernah ke Brastagi, ya nggak mirip seperti itu ya. Sekalipun saya lihat di Brastagi ada beberapa kuda tipe Eropa yang sangat tinggi ya. Tapi perawakan kuda yang ditunggangi raja itu kuda yang khusus Bapak Ibu Saudari. Kuda yang biasanya teruji, kuda yang tangguh, yang perawakannya tinggi, besar, kuat, dan biasanya kuda yang diperuntukkan untuk raja itu adalah kuda yang paling baik, paling bagus, punya mutu, punya bobot yang luar biasa. Dan biasanya juga seorang raja menunggangi kuda itu digambarkan ya sebagai satu kekuasaan, kekuatan, kecepatan, determinasi yang tinggi, akurasi yang tepat, powerful, memberikan juga ekspansi yang luar biasa. Itu lambang dari pemerintahan Bapak Ibu Saudari. Mengapa harus mengekspansi? Karena biasanya kerajaan itu dia ingin memperluas daerah kekuasaannya. Maka dia butuh tunggangan yang cepat, kuat, dan tepat. Itulah makanya kuda itu simbol Bapak Ibu Saudari. Raja-raja pada masa waktu itu mereka terkenal memelihara kuda-kuda yang cukup banyak dan dilatih dan punya penunggang yang juga cukup terampil. Tapi kuda itu lambang kekuatan. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu Saudari yang sangat menarik hari ini kita baca. Bagaimana Yesus yang disebut sebagai raja di atas segala raja. Yesus yang disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang datang, dia membawakan pesan yang khusus dari surga kepada umatnya di tengah-tengah dunia. Dia datang menunggangi seekor. Pernah naik keledai nggak? Belum pernah naik keledai. Gue ngeri nih kalau di Medan pertanyaannya jangan naik keledai, Boksu. Pernah makan keledai nggak? Ya. Ini satu hal yang menurut saya wow. Ya bilang kiri kanannya, wow. Bilang di belakangnya juga, wow. Ya, bilang lagi di belakangnya, kiri kanannya, Yesus naik keledai loh, hurra! Kalau sekarang mungkin dilambangkan ya Bapak Ibu Saudari, kuda itu dengan tank. Ya. Dengan apa lagi? Yang paling dahsyat ya, senjata nuklir. Ya, lambang kekuasaan. Sekali pencet, tetus, ya, nyasar aja ke kita, habis kepulauan kita semua. Ngeri. Ya. Tetapi ini enggak Bapak Ibu Saudari. Ternyata apa yang disampaikan di dalam nubuatan Zakaria 9 ayat 9 itu digenapi di dalam Yesus. Ternyata yang disebut bersorak-sorai, yang dikatakan hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat. Behold, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ada maksudnya Bapak Ibu Saudari. Ada artinya. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu Saudari, kedatangan Yesus itu adalah memenuhi, menggenapi nubuatan. Dia mau menyatakan shalom. Dia tidak datang seperti cara raja-raja yang tidak mengenal Tuhan.
Dia raja datang memperkenalkan satu kekuasaan yang lebih besar daripada sekedar kekuasaan secara politik. Kekuasaan yang menggunakan dengan cara-cara penindasan. Kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara kekerasan. Kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara manusia kedagingan. Yesus tidak melakukan seperti itu. Dia tidak menggunakan intrik, trik, atau jebakan, atau dia menggunakan cara-cara yang kotor untuk memperoleh kekuasaan. Untuk menyatakan kerajaannya. Tidak, Bapak Ibu Saudari. Dia menggunakan satu lambang, keledai. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudari? Pasti ada maksudnya. Karena memang Yesus selalu menyatakan segala pekerjaannya dengan tujuan, dengan maksud. Dan apa yang Yesus kerjakan berbeda dari seperti yang mungkin hari ini kita akan saksikan. Silakan next. Ini yang sekarang lagi viral, Bapak Ibu Saudari. Tahu apa ya? Atau ada yang mengerti arti kata urah? Kita lihat dulu satu cuplikan. Oke, cukup. Bapak Ibu, dari kalau kita lihat video tadi tentang bagaimana Presiden Putin ya mengikrarkan satu pernyataan yang kalau hari ini di Indonesia tuh mirip kira-kira dengan kalau kata ura itu ya. Itu kira-kira mirip dengan kata kalau disebut merdeka gitu ya. Satu pernyataan yang sebenarnya artinya mau membangkitkan satu semangat Bapak Ibu Saudari. Satu semangat, satu antusias, satu keyakinan. Yang di dalamnya itu ada kuasa, ada simbol-simbol dari kekuasaan itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudari perhatikan, mulai dari era di mana Bapak Ibu Saudari 4 kerajaan yang menduniawi ya. Pada masa Alkitab ini dituliskan Bapak Ibu Saudari, mulai dari Mesir, Media Persia, Babelonia, Yunani, sampai kemudian kelima era kemudian di mana Yesus kerajaan Romawi Bapak Ibu Saudari. Setiap simbol dari kekuasaan kerajaan-kerajaan itu telah dinubuatkan oleh Daniel. Dan simbol dari kekuasaan-kekuasaan itu banyak sekali ditampilkan dengan bentuk-bentuk gambar-gambar hewan-hewan atau penampakan-penampakan. Hari ini nggak lagi hewan digunakan. Tank, betul ya? Kemampuan tempur, sistem pengendali rudal jarak jauh, ya apalagi media massa, ya sekarang orang pakai media massa untuk menyatakan kekuatan power Bapak Ibu Saudari, politik. Informasi, teknologi, kecerdasan kecanggihan hacker yang bisa membajak rudal balistik ya, atau mungkin kecanggihan-kecanggihan lain yang ditonjolkan. Sekarang negara-negara berlomba-lomba mau menonjolkan kekuasaan powernya, kekuatan tangan besinya. Dan karakteristik ini adalah satu penggambaran tentang apa yang harus terjadi Bapak Ibu Saudari. Karena di dalam Matius 24 ayat 24, Yesus pernah berkata bahwasanya bangsa akan berperang melawan bangsa. Dan karakteristik ini sudah Yesus sampaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, satu hal yang unik menurut saya yang luar biasa. Yesus sebagai raja di atas segala raja yang datang ke tengah-tengah umatnya. Yesus tidak menunjukkan, Yesus tidak mempergunakan karakteristik yang digunakan oleh raja-raja dunia. Yang mengendalikan, yang menguasai orang lain. Dengan menggunakan tangan besi. Dengan menggunakan kekerasan sebagai alat. Dengan mempergunakan ketakutan untuk mengontrol orang lain.
dengan mempergunakan tipu daya untuk menipu orang lain sehingga orang itu terjerat dan menjadi tunduk, dengan mempergunakan manipulasi-manipulasi untuk menipu orang, untuk mengambil kemampuan orang lain atau sumber daripada orang lain atau negara orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Yesus tidak melakukan seperti itu. Karena memang ada karakteristik, ada hal khusus yang Yesus mau sampaikan. Yesus mau sampaikan pada masa itu dan sampai hari ini tentang apa artinya Yesus Raja Damai. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudari, ada 3 karakteristik yang Yesus mau sampaikan hari ini. Saya rindu supaya kita ingat dan menerapkan hal ini dalam hidup kita. Kalau bicara tentang Yesus Raja Damai, maka hal yang pertama adalah Yesus itu rendah hati. Inilah yang ingin disampaikan Yesus, kenapa dia naik keledai. Dia mau menunjukkan dia adalah pribadi yang rendah hati. Filipi 2 ayat 5-8, minta tolong salah seorang baca yang suaranya lantang, Ci Aichen lah, silakan Ci. Janganlah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudari, luar biasa Yesus Tuhan ini. Dia merendahkan hatinya. Dia menjadi seorang hamba. Raja menjadi seorang hamba. Anda bisa bayangin nggak? Itu bukan sesuatu hal yang menurut kita hari ini Bapak Ibu Saudari, gimana caranya menjelaskan secara logika seorang raja menjadi seorang hamba? Betul ya? Itu bukan satu pekerjaan yang gampang. Sedangkan kalau kita bicara Bapak Ibu Saudari, mungkin kita punya standar hidup yang tinggi. Begitu kita ngalamin satu hal, kita harus menurunkan standar hidup kita. Itu aja udah susah. Ya. Mungkin Anda biasa tiap bulan menghabiskan 50-100 juta. Itu seperti kayak buang apa aja. Maaf ya, buang upil mungkin. Ya. Tapi begitu mungkin tiba-tiba terjadi sesuatu, Anda harus kemudian menurunkan standar hidup Anda. Dari 50 juta menjadi sebulan mungkin 5 juta. Pasti berat, betul? Yang biasanya mungkin tiap hari ke salon, jadi tidak pernah ke salon. Ya, atau sebulan jadi sekali. Itu nggak gampang Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari, kerendahan hati dibutuhkan. Kesediaan. Apa maksudnya kerendahan hati Yesus? Ini bicara tentang bagaimana Yesus itu menganggap dirinya sebagai orang utusan yang taat. Hamba itu artinya Bapak Ibu Saudari, itu hamba itu ada satu kata yang menarik di situ Bapak Ibu Saudari. Hamba itu haknya dia itu bergantung kepada tuannya. Katakan, hakku bergantung kepada tuanku. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudari? Maksudnya Bapak Ibu Saudari, hamba itu hanya satu tujuan hidupnya, menyenangkan hati tuannya. Hanya satu. Mengikuti kehendak tuannya. Apa yang tuannya mau, itu adalah kemauannya. Itu yang Yesus lakukan. Makanya Yesus tidak mempertahankan kehidupannya sebagai seorang raja pada waktu itu. Memang dia raja. Tapi Bapak Ibu Saudari, kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Dia tidak perlu membuktikan apapun juga kepada dunia ini. Tugas dia bukan untuk mau membuktikan dia adalah raja. Tetapi tugas dia adalah membawa pesan kerajaan, nilai-nilai kerajaannya. Salah satu nilainya adalah kerendahan hati. Ini nilai yang kemudian Yesus tanamkan kepada para muridnya. Inilah nilai bagaimana Yesus datang sebagai seorang pelayan yang melayani. Sehingga Bapak Ibu Saudari ingat sebelum Yesus dia disalibkan. Ketika ada satu peristiwa pembasuhan kaki. Yesus mengambil kain lalu kemudian dia mengambil air dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ada satu pesan yang menarik di situ Bapak Ibu Saudari. Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia belajar untuk melayani. Hamba itu melayani. Prioritas hidupnya itu tuannya. Tujuan hidupnya itu menyenangkan hati tuannya. Dan dalam hal ini Yesus mau menyenangkan hati Bapa yang mengutus dirinya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, ketika dia direndahkan, nilai rajanya tidak pernah berubah. Karena memang dia raja. Dia Tuhan. Dia tidak perlu membuktikan apapun juga. Karena memang dia adalah Tuhan. Dia raja. Dia rendah hati. Dia tunduk. Bahkan kerendahan hati yang paling dalam kita akan rayakan minggu depan. Peristiwa penyaliban. Luar biasa. Bapak Ibu Saudari. Peristiwa penyaliban itu adalah wujud nyata dari kerendahan hati Yesus sebagai seorang hamba. Bahkan ketika dia dicobai otoritasnya. Ada orang yang mengatakan, kalau engkau Tuhan, turun dari salibmu. Turun. Anda bisa bayangkan. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat itu. Apakah dia mempergunakan otoritasnya? Tidak. Apakah dia bisa memerintahkan malaikatnya untuk membela dia? Bisa. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia taat sampai mati. Karena dia tahu tujuannya datang sebagai Raja Damai. Melalui kematiannya, saya, saudara-saudari semua, kita ditebus. Amin. Bilang kiri kanannya, Anda adalah ditebus. Anda ditebus. Karena dia rendah hati. Dia rendah hati. Dia mengosongkan dirinya. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudari, ini satu paradoks. Ya, satu paradoks. Sehingga orang mungkin sampai hari ini banyak orang yang berpikir secara logika, Bapak Ibu Saudari. Dia sulit untuk menerima kebenaran ini. Padahal dia tidak tahu sebenarnya tujuan Yesus itu nyatakan dirinya mati di atas kayu salib. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai seorang raja. Karena dia mau supaya Anda dan saya itu diangkat. Bilang sama-sama. Pakai gerakan dong. 2, 3. Nggak kompak, ulang. 2, 3. Yang di sana belum, ulang. 2, 3. Ya. Saya bilang satu tangan, ada yang 2 tangan ini. Guyon nih. Anda dan saya diangkat statusnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudari. Makanya kerendahan hati Yesus itu dahsyat, luar biasa. Anda mau belajar rendah hati, belajar dari Yesus. Nggak perlu jadi orang sombong. Ya, nggak perlu mau menampilkan di media sosial bilang murah banget, padahal nggak dibayar, padahal hasil hutang. Nggak perlu dipertahankan Bapak Ibu Saudari seperti itu. Yesus justru menunjukkan sesuatu kualitas raja yang luar biasa. Kematiannya tidak akan pernah membuat dia kehilangan statusnya sebagai raja. Amin. Justru dialah raja yang sejati. Supaya Anda dan saya dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Dia tebus saudara dan saya dengan hidupnya. Inilah Raja Damai yang sejati. Ini bukan raja-rajaan. Dialah raja yang sejati. Dia Raja Damai. Dia mengasihi kita. Supaya dia memindahkan kita dari kerajaan kegelapan. Masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Supaya Anda dan saya diangkat. Ini luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudari. 3 karakteristik yang kedua. Yesus Raja Damai adalah kerajaannya itu bersifat rohani. Bapak Ibu Saudari, kedatangan Yesus yang sederhana ini adalah suatu tindakan simbolis. Ya, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Dan bahwa ia tidak datang untuk memerintah dunia ini dengan paksaan dan kekerasan. Dia mau tunjukkan. Dia mau nyatakan, dia datang dengan kasih. Minggu lalu saya sudah bahas tentang hati Bapa. Itu hati yang mengasihi. Dan Yesus memenuhi tanda kegenapan dari hati Bapa itu. Memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Supaya Anda semua di sini dan yang di rumah, kita di dunia ini, semua orang yang mengakui, mengikrarkan dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan. Mereka pasti, kita semua diselamatkan. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Dia Raja Damai Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu kerajaannya itu bersifat rohani. Dia mau nyatakan di tengah-tengah dunia. Cara-cara duniawi hari ini tidak akan pernah membawa kedamaian. Cara-cara kekerasan tidak akan pernah membawa dunia ini kita ini semakin baik. Anda lihat Bapak Ibu Saudari.
Kalau Anda nanti pelajari ya, nubuatan kitab Daniel itu. Ya, mulai dari ada simbol-simbol tentang kerajaan-kerajaan yang kaki dari sampai perunggu emas perak itu, Bapak Ibu Saudari, Anda akan menemukan bahwasanya setiap kerajaan-kerajaan di dunia ini dengan cara-cara kekerasan itu tidak akan pernah bertahan dengan lama. Tidak akan. Kayak Yesus berkata, berbahagialah engkau yang membawa damai, engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Engkau akan menguasai dunia dengan kelemah lembutan. Anda bisa bayangin nggak siklus dendam, siklus kekejaman ini hari ini tercipta lagi di Ukraina. Dan Anda bisa bayangin nggak apa yang terjadi untuk diwariskan untuk anak cucu kedendaman itu. Terus berulang Bapak Ibu Saudari. Iya, kamu lagi berkuasa. Tunggu nanti, ada waktunya kamu akan lemah. Maka terjadi pembalasan. Saling membalas. Makanya dunia kita ini Bapak Ibu Saudari, sekarang negara-negara itu ya sedang berlomba. Untuk apa? Bukan mengejar kedamaian sebenarnya. Bahkan PBB pun dipakai Bapak Ibu Saudari, saya lihat kecenderungannya PBB pun dipakai sebagai alat politik. Orang nggak lagi ngejar kedamaian, orang mau ngejar namanya supreme, ya, kekuasaan, denominasi, mendominasi, bukan hanya sekitar kawasan regional, tetapi juga sampai dunia. Sampai dunia. Itu makanya orang berlomba-lomba. Tingkat kenaikan Bapak Ibu Saudari di beberapa negara itu yang mulai menuju ke arah ekspansi ya, itu meningkatkan ya jumlah anggaran untuk dana militer mereka, persenjataan mereka, ya itu terus menerus ya terjadi. Nah Bapak Ibu Saudari, Yesus tegaskan dia tidak seperti itu. Kerajaannya itu bersifat rohani. Dia nggak hanya melihat secara fisik, dia melihat juga hidup di balik hidup kita hari ini ada roh yang akan kembali kepada Allah dan setiap orang akan menuntut pertanggungan jawab di hadapannya. Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu kerajaannya itu adalah hal yang dinyatakan secara rohani. Itu sebabnya orang-orang pada waktu itu bahkan murid-murid sulit mengerti. Kenapa sih Tuhan pada waktu itu tidak mau menyatakan kemuliaannya, kekuasaannya, otoritasnya secara penuh? Nanti iya, tetapi hari ini enggak. Hari ini dia lebih mau menyatakan anugerahnya, kebaikannya, karena dia datang untuk membawa setiap orang percaya kepadanya. Dia mau Anda dan saya diselamatkan secara rohani. Anda ditebus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, musuh sebenarnya yang menakutkan bagi umat manusia itu bukan senjata nuklir. Tetapi yang paling menakutkan adalah kematian yang kedua tanpa Tuhan. Apa itu? Maut. Maut. Yang di dalamnya Anda dan saya ketika Anda masuk ke dalam jurang kebinasaan itu, maka Anda, ya, kita yang tidak percaya kepada Yesus, kita akan masuk ke situ. Dan rasa sakitnya itu tidak akan pernah berulang. Pernah dicubit? Cubit sakit gak? Mau lagi dicubit? Mau? Siapa yang mau? Katakan. Sekali dicubit sakit? Oke. 2 kali cubit? Sakit ya? Tambah sakit ya? 4 kali ku tempeleng dia bokso. Datanglah murka Allah. Anda bayangkan ya, kalau istilahnya neraka itu cubitan, Anda di situ terus-menerus dicubit berulang kali sampai nggak tahu lagi merahnya di mana lagi. Itu baru cubitan loh. Tapi rasa sakitnya lebih dari itu. Anda bisa ngebayangin nggak? Lebih ngeri. Rasa sakitnya nggak akan pernah habis. Orang yang nggak percaya Yesus dia akan disiksa dalam kekekalan. Tapi bersyukur kepada Allah melalui karya rohaninya, Anda dan saya diselamatkan. Amin. Kita yang percaya pada Yesus diselamatkan. Kita tidak tertimpa oleh murka Allah. Justru Yesus menggantikan kita di salib. Yang terakhir Bapak Ibu Saudari. Ini juga saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudari. Tentang apa maksudnya? Kerajaannya yang akan datang. Karakteristik Yesus Raja Damai. Kerajaannya akan datang. Memang kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi kerajaannya akan datang. Ada 3 fase secara umum Bapak Ibu Saudari. Yang pertama adalah rapture, pengangkatan orang-orang percaya sebelum masuk masa tribulasi. Saya dan Anda yang percaya Yesus akan diangkat Bapak Ibu Saudari, amin. Anda dan saya tidak akan dianiaya, tidak akan masuk ke dalam masa tribulasi. Tribulasi itu dari kata tribulation yang kemudian
Kata aslinya itu Bapak Ibu Saudari seperti memisahkan jagung dari kulit-kulit arinya. Ya, dipaksa gitu. Jadi Anda bisa tahu itu seperti satu hal yang mengerikan. Ya. Karena di dalam masa, menurut penafsiran Bapak Ibu Saudari, adalah masa 7 tahun itu akan ada masa 3,5 tahun di mana orang-orang akan kemudian ya mengalami penyiksaan. Tuhan akan menyatakan keadilan. Tidak ada lagi kasih di situ, tetapi keadilan. Artinya Tuhan akan memperingatkan, akan menghukum dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudari begitu banyak kehancuran. Sampai orang-orang bersembunyi di celah-celah batu. Saking merasakan kesakitan. Tapi tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi bunker perlindungan di masa-masa tribulasi itu. Gak ada lagi bisa orang bersembunyi. Tetapi oleh karena itu kita bersyukur orang yang percaya Yesus itu akan diangkat. Tidak akan mengalami masa tribulasi itu. Tuhan akan menjaga umatnya. Dan yang kedua, kerajaannya akan datang sebelum kerajaannya akan datang itu. Di dalam perang Armageddon. Pernah dengar? Pernah nonton filmnya pasti banyak ya. Tema-tema film seperti itu. Tapi Armageddon yang sejati Bapak Ibu Saudari. Bagaimana Yesus akan mengalahkan iblis, antikristus dan para nabi palsu serta pengikutnya. Dengan napasnya, dengan pedang yang keluar dari mulut Yesus. Dia akan memukul musuh-musuhnya. Para orang sang antikristus atau anti-antikristus yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam nubuatannya. Mereka akan dihukum. Mereka akan menerima murka Allah. Dan sampai kepada kerajaan damai Yesus Kristus. Kerajaan 1000 tahunnya. Kerajaan masa di mana di dalamnya tidak ada lagi air mata. Anda dan saya akan selalu tersenyum karena merasakan anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, Yesus Raja Damai dia akan menyatakan 3 hal ini dalam karakteristiknya sebagai Raja Damai. Ya dan amin. Datanglah Yesus kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudari, kuping saya kadang-kadang agak panas gitu. Apalagi kalau di media sosial ya. Ada orang yang menghina, menjelekkan. Ya. Wah, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Ya kadang-kadang saya lebih bagus diam aja gitu. Tapi dalam hati saya kadang-kadang berpikir, Bapak Ibu Saudari, Tuhan kenapa sih Tuhan? Engkau seakan-akan berdiam diri. Kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan ketidakadilan? Nah Bapak Ibu Saudari, hal yang sederhana Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Karena di dalam kedatangannya nanti, dia akan menyatakan keadilannya. Bahkan Bapak Ibu Saudari dalam kitab Wahyu ketika ya, ada satu tampungan Bapak Ibu Saudari untuk orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jiwa-jiwa mereka berseru, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau akan menanggungkan balasan untuk darah para martir. Para martir itu adalah orang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Tetapi itu pun Tuhan akan nyatakan sedikit waktu lagi. Bapak Ibu Saudari, saya rasa kalau orang mengetahui tentang masa yang akan datang, tentang berita apokaliptik masa yang akan datang dari berita tentang Yesus Raja Damai ini, orang akan berhenti untuk menghina dia. Karena apa? Kerajaannya akan datang. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudari, Yesus Raja Damai, hari ini kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Hari ini engkau begitu menderita karena nama Tuhan. Sabarkanlah hatimu. Kalau hari ini engkau direndahkan karena nama Tuhan, sabarkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Hari ini mungkin engkau karena Tuhan karirmu diperhambat, karena Tuhan engkau dilecehkan, karena Tuhan engkau dihina. Sabarkanlah hatimu, saudaraku. Minta Tuhan menolong hatimu. Kalau hari ini engkau merasa Tuhan, aku merasa kehilangan damai karena satu hal. Bapak Ibu Saudari, dia Raja Damai. Minta Tuhan menguasai hati dan pikiranmu. Kuncinya adalah apakah engkau mau berserah. Belajar seperti Yesus Bapak Ibu Saudari, dia rendah hati. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, yang kuberikan kepadamu. Jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Hari ini berdoa pada Tuhan.
Di tengah keheningan ini masing-masing kita ambil waktu berdoa. Katakan, Yesus Raja Damai, ini aku. Biar aku bisa merasakan kedamaian-Mu yang luar biasa. Biar aku bisa memuliakan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Naikkan doa dan ucapan syukur-Mu padanya. Oh Yesus Tuhan, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Syukur. Kau Raja, Kau Tuhan. Menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Bapa, kami bersyukur memiliki Yesus Tuhan Raja Damai yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan. Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu. Engkau akan menyatakan pembelaan-Mu untuk umat-Mu, untuk Israel yang akan Kau pulihkan, untuk gereja-Mu yang adalah Israel yang dicangkokkan melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur. Oleh karena itu Bapak, biarlah kami hari ini belajar untuk menerima kuasa-Mu di tengah-tengah hidup kami. Belajar kami untuk membuka telinga kami, mata kami untuk melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Karena Engkau akan segera datang. Datanglah Yesus Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Oleh karena itu apapun terjadi di tengah-tengah bangsa ini, kami mau belajar untuk bergantung kepada-Mu. Kami tidak mau menjadi takut Bapa. Kami percaya kami punya kedamaian yang sejati dalam Yesus. Oleh karena itu hari ini jemaat Tuhan semua, engkau akan pulang. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pakai logikamu sendiri. Jangan pakai tenagamu sendiri. Engkau dan saya terbatas. Pandang kepada Tuhan, pandang kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Maka engkau terimalah, pulanglah dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan dari Roh Kudus, itulah menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai kepada akhir zaman. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Berserulah kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinanmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk, ambil waktu doa di hadapan Tuhan.